Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man qala wa hasuna amalu wa syarrun nas man qala wa sa'a amalu. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz dan ustazah, para imam dan seluruh hadirin yang insyaallah kita semua yang duduk di masjid ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita pagi ini mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya. InsyaAllah kelak nanti kita bisa diundang untuk menjadi tamu-tamu Allah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pengurus masjid, pada subuh yang mulia ini mari kita awali dengan memuji Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapapun kita butuh Allah. Maka begitu kita bangun dari tidur kita ucapkan syukur kepada Allah, minimal dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan selawat yang kita bacakan, yang mungkin jadikan ini menjadi amalan rutin. Bapak Ibu, kita ini kelak nanti bisa mendapatkan surga Allah, itu bukan hanya karena ibadah kita. Kalaulah kita masuk surga itu karena ibadah, karena sholat, karena sedekah, karena puasa, kurasa berat kita masuk surga. Ustaz kok bisa bilang? Iya Pak. Berapa banyak kalilah khusyuk kita dalam sholat? Kadang begitu kita sholat, disitulah pikiran kita banyak. Yang kadang ibu bapak maaf waktu kita sholat zuhur, begitu kita mulai sholat, entah apa aja yang kita pikirin. Apalagi kadang khusyuknya itu cuma ditakbir aja, Allahu Akbar, begitu bubar semua. Entah apa yang dipikirin, yang nggak pernah masuk ke pikiran kita. Apalagi kita sholat zuhur gitu, yang nggak bersuara, yang kadang kita sholat sendiri, ayatnya pun sering kita baca cuma kulhu. Rakaat pertama, rakaat kedua kulhu lagi baca. Kenapa? Karena memang kita banyak kali yang nggak perlu diingat Pak, masuk ke pikiran kita. Yang kadang yang hebatnya, bisa kita mulai sholat, kehilangan barang, kita cari nggak dapat. Ketemunya kapan Bu? Waktu sholat. Nampak kunci mana? Enggak. Kunci kereta dicari di mana? Nggak tahu, bongkar sana, bongkar sini, nggak dapat. Udah dicari nggak ketemu. Begitu dia wudu, langsung sholat. Allahu Akbar. Jalan pikiran tadi. Tadi aku bawa kereta, ku parkirkan, habis itu ku gantungkan kuncinya. Cuma khawatir nanti lupa, ku kantongnya diraba di sini rupanya gitu. Bayangin kita sholat aja bisa mikirin kunci kereta. Makanya berat kalau kita ini masuk surga itu karena sholat, berat. Terus kita masuk surga itu karena sedekah, masya Allah. Berapa kali sebanyak sedekah kita ini Pak? Coba kita pikir-pikir dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita, dihitung dengan yang kita keluarkan tak sebanding Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, pada Allah mengatakan keluarkan sebagai harta rezekimu di jalan Allah. Tapi kita kadang masih hitung-hitungan dengan Allah. Berapa kali yang kita berikan ini?
kita dikasihkan banyak, yang dikeluarkan masih sedikit. Kadang saya perhatikan lewat kontak itu infak lupa. Saya kalau khutbah Jumat itu melihat bapak-bapak itu kurang zikir pula dia. Lewat kontak itu dari jauh udah mulai zikir dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pas depan dia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba bayangin, zikir aja kemudian kalah yang sedekah kita itu coba. Belum tentu kita rezeki karena sedekah kita, belum. Ustaz, aku kaya itu karena puasa ini Ustaz, amalanku yang baik. Belum tentu juga. Berapa banyak kali sebab puasa kita itu yang paling betul. Wah, Ramadan yang lalu kadang puasanya betul, pahalanya hilang. Apa membuat kita pahala itu hilang? Ghibah, nyeritain orang, menggosip. Oh, alhamdulillah Ustaz, aku tahun ini memang gak ada ketemu sama orang Ustaz. Gak mau aku nyeritain orang Ustaz, aku bagus kok. Nah, itu baru betul. Nggak kayak tetangga Ustaz, nyeritain orang aja kerjanya. Dalam hatiku sama juga. Ada orang begitu Pak, semua diserang lautan. Nampak, tapi kadang nggak ada di pelupuk mata, nggak nampak itu. Nah, ini yang kita khawatirkan itu, jangan menjadikan kita nganggap sholat kita, haji kita belum tentu juga. Maka satu-satunya amalan yang bisa menjadikan, satu-satunya yang menjadikan asbab kita masuk surga karena ridhonya Allah. Maka meraih ridho Allah itu buat satu amalan yang Allah suka. Apa itu? Ala bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Rasul. Kita tidak tahu dengan solawat yang kita lantunkan sama hari, minimal kita ucapkan dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sehingga Rasulullah ridho. Yang kita lihat ini bagaimana Rasulullah rindu kepada kita. Karena Rasulullah itu suatu ketika dia pernah duduk dengan para sahabat, lalu dia termenung dan bersedih. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan sehingga engkau agak kelihatan bersedih hari ini? Kata Rasulullah, aku sedang rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apa kami ini bukan saudaramu? Antum ashabi, kalian itu sahabat, kalian itu kawanku. Lalu siapa yang beruntung itu ya Rasulullah, orang yang kau rindukan itu? Kata Rasulullah, dialah umat-umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah lihat wajahku, tidak pernah duduk denganku, tidak pernah bermusyawarah denganku, tapi mereka rindu kepadaku. Semoga kita lah orang-orang yang dirindukan Rasul, yang kelak nanti kita bisa bertemu dengannya. Andai di dunia ini kita nggak pernah bertemu dan mimpi pun belum juga bertemu Rasulullah, minimal Allah panggil kita untuk menjadi tamu-tamu Allah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini ada pun tema yang mau kita angkat adalah karena ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah, tepatnya kalau tidak salah sekarang sudah masuk di tanggal 7, karena besok itu kita masuk ke tanggal 8. Salah satu hadis baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bersabda, dari Abbas beliau menyebutkan, ternyata bulan dan amalan yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya, ini apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Iya. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sampai jihad sekalipun masih lebih baik amalan ini. Apa itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka dianjurkan kepada kita 10 hari pertama itu bagaimana kita bisa melakukan sunnah Rasul, yakni berpuasa. Andai 10 hari tidak sanggup kita lakukan, minimal 2 hari di tanggal 8 dan di tanggal 9. Besok itu Pak masuk tanggal 8. Ada puasa disebut dengan puasa Tarwiyah. Maka yuk kita sama-sama mengamalkan. Besok puasa Tarwiyah. Kemudian lanjut harinya tanggal 9 ada puasa Arafah. Ini puasa yang paling baik. Sampai-sampai kata hadis Rasulullah, doa yang paling baik di antara doa yang lain dan makbulnya doa itu adalah di waktu Arafah. Kalaupun kita belum bisa berangkat haji dan wukuf dengan saudara kita di Arafah, minimal kita ikut puasa di sini. Nah, jadi ini amalan terbaik
di bulan Dzulhijjah bisa kita mengamalkan puasa minimal 2 hari ini. Karena ini amalan yang juga dikerjakan baginda Rasul. Maka amalan ini bisa kita lakukan karena mumpung masih ada kesempatan. Besok itu tanggal 8, kalau lihat dari kalender pemerintah, hari Rabu kan jatuh tuh Idul Adha. Berarti kita hari ini sudah masuk tanggal 7, besok tanggal 8, dan lusa tanggal 9. Jadi kita bisa mengamalkan amalan pertama yakni puasa atau saum sunnah, dan ini pahalanya cukup sangat besar. Kemudian yang kedua, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji, di mana saudara-saudara kita sekarang sudah berangkat ya Pak. Tanggal 8 nanti saudara-saudara kita itu sudah menuju ke Arafah, sudah ngumpul di sana. Bahkan akan melaksanakan wukuf sampai tanggal 9. Jadi haji itu hanya 6 hari, mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13, tanggal 14 mereka sudah masuk ke Mina untuk melempar jumroh. Jadi ternyata amalan inilah yang dicintai Rasulullah, yakni berhaji. Ustaz, kami belum terpanggil Ustaz untuk berangkat haji, bukan karena uangnya nggak sanggup. Sekarang ini daftar haji, kalau Ibu bakar tahun 2026 ini, berarti kita dapat porsinya 26 tahun lagi. 26 tahun sekarang. Itu sudah dinasionalkan. Kemarin kita masih dapat jatah 19 tahun. Tapi karena Kalimantan, Sulawesi itu jauh-jauh sampai 40 tahun. Maka dinormalkan semua, diratakan menjadi 26 tahun ke depan. Jadi kalau ibu usianya sekarang 50, 26 tahun lagi berarti 76 tahun baru ibu berangkat. Sekarang usia kami sudah 70 Ustaz. Nah, tambah 26 lagi, berarti 96 tahun. Masih bisa kalau Allah bisa. Tapi jangan khawatir Bu, ada yang lebih cepat. Namanya haji plus 5 sampai 7 tahun. Ustaz, ada nggak lebih cepat lagi Ustaz? Ada, namanya pisah mujamalah. Sekarang dulu namanya puroda, tapi puroda pun sudah hilang. Namanya sekarang pisah mujamalah, dan itu pun belum tentu juga. Tahun ini banyak yang batal juga, tahun yang lalu apalagi. Artinya menunjukkan kepada kita jangan khawatir Bapak Ibu. Kita berangkat itu bukan karena rezeki, bukan karena uang. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan mampukan orang yang Dia panggil. Ustaz, kami jangankan haji Ustaz, umroh aja belum. Bu, coba amalkan surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya kehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah memanggil, nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Karena haji maupun umroh itu panggilan Allah, nggak sembarangan. Ustaz, udah aku amalkan belum bisa berangkat lagi Ustaz. Oke, kalau begitu amalkan surah yang membuat rezeki banyak, surah Al-Mulk. Kita bacakan surah Waqiah, Al-Mulk kita baca supaya kita dibanyakan Allah rezekinya. Udah juga Ustaz, belum juga baca surah Al-Hajj supaya gampang terpanggil. Nah itu pun berat juga, belum setengah satu lagi. Baru baca surah tanah, surah cincin, surah rumah. Nah, kalau baca cocok agak-agak, insya Allah berangkat itu. Nah itu pun belum ada Ustaz. Nah, kalau belum ada juga, rumah pun belum lunas, cincin pun udah terjual, suratnya juga ada. Nah, satu lagi, kalau ada orang haji atau umroh, kita jangan sirik, kita datangi, doain, Kak mau berangkat ya, iya, doain aku ya Kak, insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat. Insya Allah saya doain. Bila perlu kawan ini Pak, antar sampai Kuala Namu, pegangi kopernya. Siapa tahu ibu berdorong masuk pesawat. Emang bisa Ustaz Allah pesawat. Bagian ini seringkali ke kantor saya ini. Minimal datang aja dulu, niat aja dulu. Insya Allah nanti bisa berangkat. Kalau Ustaz nggak ada, Bu, jangan sepele, jangan pesimis. Ibu pernah nggak ada tukang bubur bisa naik haji? Nggak ada itu. Malah sinetron Ustaz menunjukkan nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Ini amalan kedua, berhaji.
Kalau belum bisa berhaji, minimal kita susun niat untuk berumroh, karena itu adalah panggilan Allah. Yang ketiga, apa amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah ini? Adalah wanhar, berkurban. Di awal ayat menyebutkan inna a'tayna kal-kautsar, sungguh telah aku berikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak. Allah tuh sudah memberikan kita nikmat, Pak. Nikmat itu, maaf, jangan sering kita menghitung nikmat itu hanya berupa harta. Kita kadang begitu dapat rezeki uang, kita dapat nikmat harta, itu yang pertama kali ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku hari ini rezeki Allah itu. Tapi pernahkah kita begitu kita bangun, mata bisa melihat, mulut bisa bercakap, tangan bisa menggenggam, kaki bisa berjalan, itu adalah nikmat terbesar yang hampir setiap kita tak sanggup membayar itu, Bapak Ibu. Jujur, sekarang ini yang sedang di rumah sakit terbaring, sedang di oksigen, mungkin ada yang sedang diinfus, doa dia cuma satu, bagaimana dia segera sembuh. Dibayar berapapun tidak apa-apa, yang penting dia sehat. Betul? Bapak Ibu mohon maaf, mohon izin, kalau hari ini dikasih Allah rezeki sama kita uang miliaran, tapi kita harus sakit-sakitan, pilih mana Ibu? Sehat. Ibu dikasih duit 1 M tapi sakit, mau? Enggak. Maka Bu, biarlah kita banyak duit asal sehat. Coba. Iya lah, untuk apa banyak duit kalau sakit-sakitan? Ini kadang-kadang orang ucap begini, gak apa-apa lah Ustaz, gak berduit yang penting sehat. Itu salah tuh Pak. Saya selalu tanamkan di dalam diri saya, biarlah kita banyak duit asal sehat. Yang penting utang gak ada, asal matinya masuk surga, cukup tuh Pak. Mana Pak? Coba. Ini kadang kita ada orang bilang, nggak apa-apa lah Ustaz, yang penting sehat, biarpun nggak berduit. Orang nggak berduit itu udah kayak mau mati aja rasanya. Apa coba, kemana pun nggak bisa. Umur aja butuh duit Pak, sedekah butuh duit Pak. Makanya selalu ucapan yang baik. Mohon maaf, mohon izin. Imam Abdurrahman As-Sudais, imamnya para imam di Masjidil Haram. Ibu tahu kenapa dia bisa jadi imam? Karena doa emaknya dia baik. Jadi itu Sudais, sana kau menjadi orang, jadi imam berjalan, jadi imam dia. Kenapa? Karena ucapan itu doa. Jangan pernah takut, ucapin aja doa banyak-banyak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Walaupun kadang semuanya umat, tapi semuanya tak sehatnya dulu Pak. Ini kadang kita ditanya, ya Allah, apa kabar Bu? Allah Ustaz, sehat orang tua lah Ustaz, sekarang minyak pun payah Ustaz, aku tengok harga anak ini. Aku nanya kabar, bukan nanya harga minyak. Yo, ini kadang kita ditanya, Pak ada duluan. Enggak, duluan kita ini. Serius. Makanya saya ditanya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kita sehat-sehat inilah. Duit banyak, utang nggak ada. Sampaikan aja gitu. Tapi kalau menyampaikan itu sama orang yang kita nggak punya utang sama dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Bang, sehat, utang nggak ada. Utang yang kemarin pun nggak bayar, ketahuan pula kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ucapan itu doa. Ucapanlah yang baik-baik. Kembali kepada kita, rizki itu jangan itu hanya berupa uang saja. Tapi nikmat yang terbesar hari ini kita rasakan adalah Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan datang duduk ngaji ini Pak. Ini nikmat terbesar Bapak Ibu. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang sudah punya rencana mau ngaji subuh ini. Saya yakin di komplek kita ini sudah di-share pengajian kita ini. Ustaz kok tahu? Karena ada satu jamaah kita dari sini di-share-nya balik ke saya. Apa ini Kak? Ada pengajian di masjid kami Ustaz. Tapi pagi ini pun saya nggak datang dia. Bayangkan itu Pak. Tahu ya pengajian? Tahu. Masa kita sebutkan namanya, menjaga body attitude dan istrinya kan Bu. Nanti kalau ketahuan, pantas lah ibu itu. Di WA saya balik Bu. Kenapa? Karena ada pengajian. Di-share juga itu tengok. Tapi dia nggak bisa datang. Kenapa? Itulah nikmat terbesar. Ibu bisa duduk datang dengan ceramah. Walaupun kadang duduk kita ini udah 15 kali. Ibu tuh geser sana geser sini, sorong sana. Ya Pak, asam uratnya udah mulai kuman. Tapi itu nikmat terbesar.
Jangan hitung nikmat itu hanya uang, tapi nikmat terbesar itu kita bisa dengerin ceramah. Padahal maaf jujur, ibu tinggal buka YouTube aja sekarang, ceramah itu banyak. Tapi Allah nggak hadirkan kita datang ke masjid ini. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih besar daripada dunia beserta isinya, mampu kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dari Allah, Allah sudah kita berikan nikmat, inna a'tainakal kautsar. Lalu apa kata Allah dalam ayat ini? Ada 2 yang harus kita lakukan. Yang pertama, fasalli li rabbika, beribadahlah engkau harus karena Allah. Sholli itu bukan hanya sekedar sholat, tapi ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Sedekah iya karena Allah, haji karena Allah, ngaji ini pun harus karena Allah. Kalau kita malu sama tetangga, nggak jadi amal. Mohon izin pun maaf, ini memang lagi dunianya. Dunia namanya dunia posting, dunia upload. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Saya nggak pernah larang. Seperti ini kita tampilkan. Ini menjadikan siar. Sekarang bu, handphone ini, Facebook, Instagram, TikTok, semua dimasukin dengan gaya-gaya manusia. Ayo imbangi dengan postingan ibadah, nggak apa-apa. Mau umroh diposting boleh, silakan. Mau haji silakan. Pengajian sedekah Jumat ibu foto, ibu share boleh. Jadi kan itu menjadi niatnya syiar. Saya nggak pernah larang kalau umroh itu difoto, diposting. Saya suruh buat aja banyak-banyak bu. Kenapa? Untuk syiar. Siapa tahu dengan postingan kita, dengan uploadan kita, orang tergugah, ya Allah, di masjid kita ada banyak pengajian. Ya Allah, Bapak tuh rupanya mau sedekah Jumat. Aku pun mau lah. Terakhir orang tergugah Pak, gara-gara postingan. Dulu nggak ingat kita itu, nggak teringat. Maka kita nggak tahu ada Jumat berkah. Tapi karena ada kelihatan di foto orang, di posting orang, akhirnya nyebar. Sekarang ada Jumat berkah. Coba bayangkan, yang memposting itu pertama menjadikan itu syiar bagi dia dan orang ikuti. Cuma jangan lebay juga. Itu yang kita khawatir. Karena bukan karena Allah. Jam 2 difotonya Al-Quran itu cepat. Alhamdulillah ya Allah, selesai juga 1 juz. Hashtag dia mulai. Kesannya Islam Pak. Kalau enggak dipostingnya enggak apa-apa. Ada juga orang yang kadang beribadah itu bukan karena Allah. Kata musuh-musuh bukan apa, tengok kataku sembah pada iya. Kenapa? Sekarang tahajud dulu berapa rakaat. Nggak usah dikasih tahu. Kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal kebaikan kita sudah dicatat Allah. Maka usah takut bu. Ini kadang kita ngomong umroh, bukan nggak boleh diposting, tapi setiap detik difoto. Mulai dari bandara difoto cepat. Alhamdulillah ya Allah, sudah sampai di bandara Kuala Namu. Inilah tempat pertama aku akan berangkat menuju ke Tanah Haram. Difotonya paspornya. Alhamdulillah ya Allah, pasporku sudah selesai. Visanya difoto, ya Rob terima kasih, visaku sudah keluar. Difotonya sepatunya, inilah sepatu kaki yang akan melangkah ke Tanah Haram. Difotonya pesawat, itulah pesawat yang mengantarkan kami ke Tanah Suci Haram. Ya Allah, difotonya foto pramugarinya, difotonya pilotnya. Ya Allah, inilah yang akan mengantarkan kami, mendampingi kami menjadi tamu-tamu Allah. Di fotonya makanan, yang inilah hidangan yang disediakan untuk menuju Tanah Haram. Semua tiap detik difoto. Nah itu lebay. Ustaz apa nggak boleh? Tetap boleh kalau niatnya karena Allah. Ustaz sedekah di masjid kami dari ini, boleh nggak kita buat namanya Ustaz? Boleh Pak. Bapak ini Nasution 1 juta, sombong. Baru aja 1 juta udah sembuh, belum tentu sombong. Siapa tahu buat itu sehingga orang tergugah ingin bersedekah. Kata ibu tuh, aku Ustaz, aku ini nggak pernah mau dikasih tahu kalau aku itu bersedekah. Jadi ibu kalau sedekah, aku bikin aja di situ hamba Allah, bagus tuh. Ibu, Ustaz tengok ada di masjid itu hamba Allah. Ada bu, aku itu Ustaz. Dalam hati bersama juga. Bu, ini yang berbeda. Rizki yang Allah titipkan bahwa itu muslim. Apa itu? Beri, ayo ibadahlah kita karena Allah. Lalu yang kedua, wanhar. Apa itu? Rizki yang Allah titipkan jangan lupa berbagi, yaitu penyembelihan hewan kurban. Ini waktunya. Ayo
Cantumkan nama kita salah satu di antara nama-nama orang yang ikut berkurban. Kalaupun nggak sanggup banyak, minimal 1 ekor. Maaf Bapak Ibu, kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah sekali setahun. Kenapa kita diharuskan berkurban? Ayatnya sudah diawali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Karena Allah sudah titipkan rezeki kepada kita. Maka keluarkanlah, wanhar, berkurbanlah. Wa mimma razaqnakum yunfikun. Keluarkan sebagian harta rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Karena maaf, kadang kita menganggap ikut berkurban itu biayanya mahal. Tapi tahu nggak Ibu, kalau suatu saat kalau kita nggak ada niat berkurban, terus kita nggak keluarin kurban, suatu saat Allah bisa ambil rezeki kita itu dari tempat yang kita tidak suka. Izin mohon maaf, di sini berapa bagi berkurban kita harganya? 2.500.000, berarti lembu yang bagus tuh. Lembu pasti lembu besar. Kenapa? Harga lembu itu standarnya 15 juta, yang berat-berat 70-80. Karena semalam saya baru bayar 11 lembu dan ngamelan, harganya 15 juta 100 dengan biaya 2.300.000. Kalau 2.500.000 berarti lembunya besar, minimal 100 kiloan. Karena kadang ada orang yang kadang mau bersedekah, udah berkurban, tapi dia minta yang murah. Nanti yang datang bukan lembu tapi induk kambing. Saya pernah tuh Pak, didorongnya sama lembu itu lembu Ustaz. Iya Pak, kok kayak induk kambing besarnya? Artinya kecil kali Pak. Orang biayanya murah, dia bayar 2 juta, lembu sekarang pakai itu 2 juta, berarti berapa itu? 14 juta. Harga 14 juta nggak mungkin dibayar 14 juta untuk plastiknya, untuk biaya yang lainnya, untuk ongkosnya belum tentu. Oke lah pemotongnya nggak bayar, tapi minimal untuk beli alat-alatnya berarti minimal 13 juta. Kecil. Bayangkanlah berat-berat 60 kilo. Orang pun nengok itu kayaknya bukan lembu, itu apa itu? Induk kambing, saking kecil tuh. 2.500.000 kali 7. Kalau kita sekali bayar 2.500.000 itu memang mahal, jujur. Begitu kita mengeluarkan duit, ya Allah banyak kan. Tapi kan sekarang ada sistem kita cicil. Tak pula bisa kita bayar sekaligus, langsung. Ada yang itu bilang, wah mahal kali Ustaz, nggak sanggup kami 2.500.000. Dia bilang nggak sanggup, tapi handphonenya Pak, iPhone Pro Max, sepeda motornya NMAX, mobilnya pun ribuan. Kalau Ustaz masih langsung itu, angsurannya sekarang 7 juta loh ribuan itu. Walaupun ini aku tengok rumah Bapak udah ngantri sih Bapak. Saya ikut tengok lampu yang mati, tapi orang yang ngantrinya kemana nyambungnya ini? Ada salah aku pikir. Yang penting awak gak ikut ngantri Pak. Saya mau ceritakan begini Bu. Saat lampu kemarin mati, tidak ada ke sini. Kena ya? Berapa jam Pak? Kami dari maghrib matinya sampai besoknya itu jam setengah 5, jam 5 baru hidup. Entah sama beda-beda, kadang tempat-tempat beda-beda. Begitu sudah hidup, nah itu hebatnya. Ini tolong jadikan pelajaran. Begitu hidup, langsung diumumkan sama grup kami. Bentar lagi bisa mati lagi. Tolong dicaskan semua handphone, dicaskan lampu-lampu emergency, isi air. Kenapa? Karena bisa jadi besok mati lagi. Bu, maaf, Allah udah bilang besok kau mati, tapi kau nggak ada persiapan. Kok kayaknya nggak takut? Besok mau mati loh. Kalau kullu nafsin za'iqatul maut, semua pasti mati. Tapi kok persiapannya nggak ada? Nggak ada yang takut besok mati. Nyantai aja Pak. Tapi besok mati lampu, orang udah takut, persiapan dicas semua. Jangan sampai kita nggak ada gitu. Bayangkan. Ini menjadikan pelajaran sebagai kita. Satu hari yang mati lampu, stres orang tengok. Penuh hotel. Pergi orang semua ke hotel. Kenapa? Karena di hotel aman, minimal listrik aman, air aman. Coba bayangkan kalau rumah kita itu nggak ada listrik, nggak ada air, kita pun nengok sinyal pun nggak ada. Mau telepon air untuk antar ke rumah pun nggak ada sinyalnya. Udah stres orang satu harian semalam gara-gara lampu mati. Itu baru 1 hari.
Padahal Allah mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut, setiap detik kematian menunggumu, tapi gak ada persiapan, gak kau caskan imanmu, gak kau caskan dirimu, sholat pun kau lewatkan. Padahal kalau kau panggil kau besok, kau gak bawa apa-apa. Nah, jadi pelajaran sebenarnya semalam itu. Ada orang yang dikasih Allah rezeki banyak, tapi gak mau berkorban. Sekarang nanti kurban itu bukan masalah sanggup nggak sanggup, tapi masalah mau tak mau. Kalau 2,5 juta itu mahal, cicil, berarti 1 bulan lebih kurang sekitar 250 atau 200 lebih. Berarti kalau dihitungan 8.000 nyabu 1 hari. Tapi permasalahannya mau nggak? Itu aja. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa orang banyak nggak mau kurban? Nah, inilah dia penyebabnya. Karena dia nggak tahu apa fadilah dari berkurban itu, atau dia kurang paham. Akan kita terangkan sedikit. Yang pertama, fadilah kita berkurban itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Hadis baginda Rasulullah menyebutkan, daging bulu dan tanduknya saja dihitung oleh Allah pahala yang besar. Izin Bapak Ibu, kalau kita nyembelih lembu atau kambing, pernah nggak kita ambil bulunya? Enggak. Diambil nggak tanduknya? Enggak. Yang tidak diambil aja dari bagian daripada kambing itu dihitung Allah pahala besar. Apalagi yang bermanfaat dari hewan itu. Makanya Ibu, jadi ternyata pahalanya besar betul. Makanya ayo berkurbanlah. Kenapa Allah sampai mengatakan wanhar, disuruh kita berkurban? Karena pahalanya besar didapatkan di situ. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang berkurban tapi tidak mau mengeluarkan, jangan dekati tempat sholatku. Berarti ada perintah dari situ. Walaupun sepakat ulama berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, tapi ada perintah. Dan ini ibadah yang setahun sekali kita buat. Saya ketemu sama Wah kemarin, Pak kurban Pak. Alhamdulillah Ustaz sudah kurban. Kapan Mak? Dulu waktu SMA. Seolah kurban itu cuma sekali seumur hidup. Asal udahlah, Bu maaf, nggak usah tuh kita berkurban. Kita udah pernah dikurbankan Rasulullah Pak. Rasulullah dulu semasa hidupnya dia pernah menyembelih kurban. Kata Rasulullah, ini untuk umatku. Berarti kita umat Rasul, nggak usah pun kita kurban, nggak apa-apa, karena udah pernah. Tapi bukan masalah pernah nggak pernah, masalahnya mau tak mau. Karena Allah udah mengatakan inna a'tainakal kautsar, karena udah kuberikan kau nikmat yang banyak. Masa aku nggak mau keluarkan? Jangan sampai kejadian kayak hari Jumat yang lalu, ada bapak-bapak langsung bilang, Ustaz, betul ya Ustaz bilang. Maksudnya Pak, saya pernah berniat berkurban. Niat, uangnya udah ada, tapi belum saya kasih, saya simpan-simpan dulu Ustaz. Begitu sudah mau dekat Idul Adha, mikir, sayang kali 2.200.000, udahlah, ku pakai aja dulu, nggak bisa tahun ini, tahun depan lah. Kebetulan ada keperluanku yang lain. Tahu Bapak Ibu, belum lama dia selesai ngomong tuh, kecelakaan anaknya, dan dia harus mengeluarkan uang lebih daripada itu. Kadang bisa saja Allah ambil rezeki kita itu gara-gara pelitnya kita tidak mau mengeluarkan. Bisa saja begitu kita ada duit, tiba-tiba AC kita mati, dibetulin nggak bisa, harus diganti, biaya AC bisa 2 juta. Bisa saja karena kita simpan-simpan uang kita nggak mau sedekah, ada aja penyakit yang datang pada kita. Maka Bapak Ibu jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Iyalah nanti kalau dikasih, kalau enggak, iyalah kalau dibayar, iyalah kalau diganti. Bu, kita keluarkan aja wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang kita keluarkan itu pasti diganti Allah, karena itu janji Allah. Pasti. Dan tidak mungkin bagi Allah Pak. Kenapa? Karena kita transaksinya sama Allah. Makanya wanhar, berkurbanlah. Kenapa itu berkurban? Kenapa harus kita berkurban? Karena tadi itu kan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, kenapa kita harus berkurban? Karena berkurban itu membunuh, menghilangkan sifat-sifat kehewanan yang ada pada diri kita. Maaf Bapak Ibu,
Kadang manusia ini ada sifat-sifat kehewanannya. Kalau orang Medan bilang sifat-sifat kebinatangan. Kambing itu sifat terburuknya, bandoku itu sifat terjeleknya Pak, tukang kawin. Bandot itu nampak betina sedikit aja dikawini, sampai induknya dikawini. Makanya dulu saya SD itu biar kambing, bandotnya aja saya pegang, yang lain gak usah. Kenapa? Ini yang bikin asal. Maka kadang ada manusia suka kali mengumbar nafsunya. 50 santrinya, bayangkan 50 santrinya dicampuri sama dia. Apakah itu bandot tadi? Bukan bandot lagi, itu bandot Pak. Nafsunya itu, ya Allah. Ustaz, apakah nafsu diraih aja? Ada juga nafsu amarah. Kadang manusia ini suka kali emosi. Lampu kuning Pak, udah tidak hati-hati, masih ngegas juga. Kalau kita berhenti itu dimaki sama itu. Makanya kalau mohon maaf, supir angkot itu berhenti kita, itu di klakson sama dia. Nah kalau timbul juga emosi kita dari atas, soalnya dari atas sampai marahnya kita. Bayangin lampu merah kita berhenti di klakson sama dia. Emosinya muncul lah itu. Makanya Bu, kenapa kita menyembelih hewan kambing itu? Menghilangkan sifat-sifat amarah, emosi, nafsu dirahi, kan? Lalu yang kedua, lembu. Lembu itu sifat perjeleknya adalah pemalas. Tahu yang makan aja, badan makin gemuk, makan aja. Orang tua dulu sering kan itu, kau tahunya makan aja, badan udah besar kayak lembu aja. Karena lembu itu pemalas. Kalau nggak dipukul nggak ada kerjaan. Ada nggak orang kayak gini? Mau banyak. Disuruh kerja nggak mau, taunya makan aja. Ya. Kalaupun dia kerja, ada majikan baru kerja. Kalau nggak ada bosnya, nyantai-nyantai. Ini model lembu. Makanya sifat ini yang disembelih. Yang ketiga, unta. Unta itu sifat terjeleknya tahu apa? Sifat terjelek unta itu peraju. Dia suka kali peraju Pak. Dan kedua, unta itu senang dipuji Pak, senang diumbang. Ketua cair. Pokoknya kalau ada yang panggilnya ketua limpul. Ada nggak orang ini? Di Medan ini lagi musim. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah Pak Haji makin tampan aja kita tengok ya Rob, ya Rob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila hati Allah. Ada orang yang begitu, tapi begitu ketemu dia aja kita nggak tegur kan? Apa yang kalian tidak dapat itu? Tengok orang ini nggak ada yang sopan sedikit, baru sekali nggak ditegur. Unta itu beracun Bu. Sekali kalian tegur nggak orang di masjid itu. Apalagi dia bangsa imam, tiba-tiba nggak jadi imam, besok nggak ke masjid lagi. Dulu kami waktu kerja sekolah ada musola kami itu. Bapak tuh nggak bisa terganti Pak, memang dia imam satu-satunya. Maaf, kalau bacaannya bagus, ingatannya banyak, nggak apa-apa. Syarat jadi imam itu bukan masalah tua Pak. Makanya tadi saya nggak berani jadi imam kalau ada imam kita. Saya beliau dengan imam itu ya Rob, enak kali kita di belakang kalau imamnya itu enak. Ini kadang nggak, kalau udah imamnya udah nggak enak, lupa-lupa pula. Baca kafir nggak siap-siap coba balik. Bayangkan kita jadi makmum pun stres. Apa imam itu? Ya Rob, nggak mati aja lah imam itu. Saking payah jadi menghafal ayat itu. Jadi musola itu nggak tergantikan bapak itu. Rupanya suatu hari pas lagi ajan mungkin dia kebelet, pergi dia kamar mandi. Karena saking seringnya dia imam, orang udah banyak negur jangan dia imam, tetap dia. Begitu dia keluar di gas kawan ini ajan, nggak lama langsung komat maju jadi imam. Besok tak mau jadi masjid. Memang gak ada sopan yang punya anak muda itu tengok aja. Tengoknya kita masih kamar mandi, bukannya ditunggu dulu sebentar. Bayangin itu Pak. Ini sifat unta. Ibu-ibu itu pun kalau suka merajuk di rumah berarti sama-sama seperti makanya istri saya itu saya bilang, ibu ini istri saya ikut bawa hari ini, saya bilang jangan suka-suka merajuk. Kalau merajuk sama seperti unta. Saya ceramahin saya aja Pak, biar supaya jangan suka merajuk. Ini kadang ibu-ibu suka kali merajuk. Sampai ada yang tanya begini, Ustaz,
Kenapalah kurban itu harus kambing jantan, terus harus lembu jantan? Kenapa Ustaz? Saya bilang memang begitu Bu. Ibu-ibu kalau betina jangankan kurban Bu, rugi aja punya payah kok, apalagi dia berkorban. Makanya payah saya bilang. Hari ini alhamdulillah beliau ikut, dia saya sampaikan. Agak lapang pikiran di sini. Oh ini yang kedua, ketiga. Berarti lembu unta itu sifat perajutnya itu, dan itulah disembelih dari sifat-sifat kehewanan. Jujur Bu, kadang manusia kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adallu. Manusia itu kadang ada sifatnya kayak hewan, kayak binatang. Baru-baru, bukan baru-baru lah, udah hampir 1 tahun ini saya pernah lihat satu video dan satu foto di Jakarta. Ditemukan satu kamar hotel, ada laki-laki 56 orang bersama dalam hotel itu, sedang tidak berpakaian. Laki-laki dengan laki-laki. Kalau laki-laki dengan perempuan berarti otaknya masih normal, berarti dia masih manusiawi. Tapi kalau udah laki-laki dengan laki-laki jumpa dan mereka mengikat madu, mengikat janji, berarti nggak normal. Udah kayak zaman Nabi Lut. Maaf, hewan aja dia tahu lawan jenis Pak. Bayangin manusia ada sesama manusia. Kata Allah dalam Quran surah Al-Anfal, ulaika kal an'am bal hum adallu. Manusia yang kita anggap mulia bisa lebih hina daripada binatang. Maaf, saya dulu kan SMA-nya tinggal di Tanah Karo. Hewan paling jijik, hewan paling hina, hewan paling menjijikkan itu adalah apa? Babi. Tapi sebabi babinya babi. Iya Pak, sebabi babinya babi. Nggak ada babi jantan kawin dengan babi jantan yang lain. Tapi ada manusia laki-laki dengan laki-laki menikah. Apa coba yang ada di otak itu? Maka manusia itu bisa dihina. Kadang manusia itu ada sifat kebinatangannya. Itulah yang mau disembelih dari manusia itu. Kambing, lembu, unta. Berarti sifat-sifat jeleknya itu yang diniatkan untuk disembelih. Yang terakhir, apa yang bisa kita lihat fadilah dan manfaat kita berkurban? Berbagi kepada sesama. Hablum minallah kita sudah, ibadah kita kerjakan, sholat, zikir dan lain semuanya kita sudah lakukan. Tapi ada satu lagi, hablum minan nas, harus kita bentuk juga. Jangan kita hidup di dunia ini kayak hidup sendiri. Maka kurban itu hakikatnya adalah berbagi dengan kasih sayang. Maka kurban itu kan gak ada mustahilnya. Siapapun boleh, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, semua boleh mendapatkan kurban. Sampai-sampai Bu, maaf, kalau ada di komplek kita ini, dia orang kaya tapi gak mau berkurban, ambil daging, antar ke muda. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maaf Pak Haji ya, ini kebetulan ada daging kurban dari masjid kita. Ya Allah, aku nih bisa berkurban. Nggak usah kan kasih, nggak apa-apa Pak Haji. Mudah-mudahan tahun depan bisa ikut. Insya Allah tahun depan tolong daftarkan saya. Ikut berkurban Pak Haji? Enggak, bagian yang dapat lagi sekali. Memang kalau berdaki, memang begitu. Udah kita antar niatnya supaya dia tergugah untuk berkurban, rupanya daftarkan saya untuk tahun depan dapat bagian lagi. La haula wala quwwata. Memang ada orang begitu, bedakinya Masya Allah. Datang panitia masjid, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Kami Bu. Dari mana? Dari remaja masjid Bu. Remaja masjid mana? Remaja dari Pak Bu. Mau ngapain? Meminta sedekah Jumat Bu. Untuk apa? Untuk acara di masjid Bu. Acara apa? Acara berbagi di masjid Bu. Nanya setengah jam. Begitu dikasih nana, dikasih di mana Ibu? Udah nggak usah ditulis. Siapa yang mau nulis itu? Kucekkan sekalian aja Bapak. La ilaha illallah. Bu, jangan hitung-hitungan, bersedekahlah. Sampai-sampai dikatakan Rasul, kalau sedekah itu bisa nolak bala, sedekah itu buat Bu amalan kita tiada hari tanpa bersedekah. Buat. Mohon maaf, mohon izin, Ibu Bapak pernah nggak dengar namanya MLM, multi level marketing? Kira-kira siapa yang paling senang di situ? Pasti orang yang pertama masuk Pak, namanya upline.
Begitu saya masuk, saya ajak Ustaz ini, saya ajak beliau, pasti beliau juga pasti nggak mau sendiri, diajak yang lain, diajaknya. Oh ini satu komplek ini semua ikut. Yang paling senang itu saya. Kenapa? Semuanya kerja, saya dapat bagiannya. Namanya MLM, multi level marketing. Sekarang kita ubah, namanya MLA, multi level amal. Setiap Jumat belikan satu kotak minimal. Ini kue ini. Kalau nggak salah sekitar 20 lebih ya. Beli sekotak isinya 48. Tiap Jumat antar ke masjid. Bayangin 48 orang ibadah. Kita ibu di rumah nyantai-nyantai dapat pahala 48 orang ibadah. Apalagi ibu sedekah Al-Quran. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran itu nggak berhenti kita dapat pahalanya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya nggak putus-putus sampai kapan. Assalamualaikum. Salam. Kalian ada pengajian ke Ahad ini? Ada. Dari itu dari aku sarapannya. Bayangin Pak, berapa orang yang datang ini sarapan dari dia. Ustaz kok tahu ada sarapan? Udah tengok di sana ada. Habis ini kayaknya sarapan kita yang jelas. Bu, ambil bagian. Jangan pernah takut. Bila perlu buatkan dalam diri kita tiap hari ada sedekah kita. Kota ini Pak, bila perlu subuh sedekah. Padilahnya besar Pak. Ustaz, kami udah ada yang menanggung sarapan. Oke, kalau gitu apa lagi yang butuh? Nah, kalau itu cedera matalah setiap pengajian. Hebat juga Bapak tuh kan? Kita tidak tahu diberikan sejadah, kita dipakai orang untuk sejadah itu. Selama dipakai falahum ajrun ghairu mamnun. Cari yang model begini, cari yang modelnya dia yang kerja, nggak usah kita kerja. Apa itu? Pahala itu yang mencari amalan buat kita. Siapa tahu itulah menyebabkan kita masuk dalam surganya Allah. Bu, kita nanti mati nih Bu, nggak ada yang kita bawa. Sampai satu orang yang udah mati itu pun berdoa, ya Allah, izinkan aku hidup lagi ya Allah. Kata Allah, kalau izinkan kau hidup, apa yang kau berikan? Apa yang kau lakukan? Aku mau sedekah lagi ya Allah. Kenapa? Itu yang terus mengalir. Saya memang di masjid ini, baru ini Pak. Tapi waktu musola, saya 2 kali kemarin. Waktu musola masih itu, ini masih musola dulu. Malam ke-27 untuk iktikaf Ramadan, saya pernah di sini. Diundang oleh Ustaz Panji Sugiro. Adinda, ya Bang, nanti masuk di Ramadan yang malam ganjil. Di mana Bang? Di komplek Bang. Sudut tempatnya. Saya datang kemarin, betul alhamdulillah. Begitu kami iktikaf, yang datang, masya Allah, 4 orang. Ingat tadi saya itu pun yang jaga masjid 2 orang, satu lagi bapak tuh merasa nggak bisa tidur, dia udah ke masjid aja. Sama anak-anak ada berapa orang, ya aku ikut juga anak. Tapi sekarang masya Allah masjid udah bagus. Ini karena sedekah kita. Bu, satu semen, satu sak batu pasir itu terus falahum ajrun ghairu mamnun ngalir terus. Maka yuk, mumpung Allah masih kita diberikan rezeki, cari apa yang lagi dibutuhin. Oh, kalau gitu sejadah udah ada, mie udah ada, imam udah ada, apa yang perlu cari? Apa yang bisa nanti menjadikan kita asbab ridho Allah terhadap rezeki kita itu. Makanya itulah fadilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayo berbagi. Makanya Bu, nggak ada batasan, siapapun boleh menerima daging kurban. Sampai yang bukan muslim itu di kampung itu, kalau memang cukup boleh diberikan. Tapi ingat, hitungannya cuma jadi sosial, bukan jadi pahala. Kalau membantu yang bukan muslim di dunia ini pahalanya, bukan sampai di akhirat. Namanya sosial. Tapi kalau kita bantu yang muslim, dunia akhirat kita dapat. Ada kisah nyata nih sebelum saya tutup. Suatu ketika ada seorang anak Chinese, bapaknya sakit jantung. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Dia sakit jantung, bapaknya berobat. Akhirnya dikasihkan dokter itu obatnya, pergilah dia ke apoteker. Tapi dia nggak punya duit. Sampai di apoteker itu diantarkanlah obatnya. Kata apotekernya, diambil, dikasihkan. Berapa Bu? 100.000. Dia bingung Pak, mau ngambil duit nggak ada, mau ngambil duitnya nggak ada. Akhirnya diambil obatnya, dilari, diteriak maling sama apoteker ini, maling. Dikejar sama security, tangkap, dipukuli. Tapi nggak jauh dari situ ada Pak Haji lagi jual mie balap. Dijual mie balap. Apa itu? Kok dipukulin? Ini Pak Haji, maling.
Ipeng udah berjalan, kasihan masih umur ya 10 tahunan lah. Kasihan ini, coba lihat tengok dulu. Kenapa? Ini Pak Haji, ayahku sakit, tapi aku nggak punya duit. Rupanya dia nyolong menaikkan obat. Udah, berapa itu? 100.000 dibayar sama Pak Haji. Kau bawa obat kau ini pulang. Padahal dia bukan muslim, Chinese. 25 tahun kemudian Pak Haji sakit jantung, masuk rumah sakit. Lalu dioperasi, masuk balon, diterima. Biayanya 10 juta. Begitu dia bingung kebayar, tiba-tiba di situ udah lunas. Yang bayar dokter spesialis jantung, Pak, yang mengoperasi dia itu. Ternyata diteliti, siapa dokter spesialis tadi? Anak yang ditolong 25 tahun yang lalu. Ini menunjukkan tidak ada perbuatan apapun yang tidak dihitung oleh Allah, sekecil apapun. Kalau kita anggap itu adalah hal yang biasa, tapi mungkin di depan Allah itu hal yang luar biasa. Makanya jangan pernah takut yang kita keluarkan, pasti tanda kutip itu pasti akan dibalas oleh Allah, karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur pasti aku akan balas. Itu janji Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan sekian titipan Allah kepada kita bisa keluarkan minimal tahun ini adalah bagian daripada berkurban. Ayo kita daftarkan nama kita minimal orang-orang yang sudah berkurban, karena kurban itu kita lakukan setiap tahun. Tahun depan kita rencanakan lagi setiap tahun, karena setiap tahun juga Allah titipkan rezeki yang mampu untuk kita keluarkan berkurban.